Haleluya, puji Tuhan, shalom. Pada hari ini saya akan berbagi firman Tuhan untuk kita semua. Di dalam Pengkhotbah Patsal yang ke-9 ayat 12 bagian B, di sana dikatakan seperti ini. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala, yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Nah, tema kita adalah Tuhan tahu benar masalah kita. Saudara-saudara, tidak ada manusia di dalam dunia ini yang tidak punya masalah. Semuanya menghadapi masalah. Nah, sebagai anak Tuhan, saudara-saudara, tentu kita dipantau oleh Tuhan. Dan Tuhan tahu setiap masalah kita yang paling terkecil dalam diri kita. Baik untuk pribadi, baik untuk keluarga, ekonomi, dan pekerjaan. Tuhan tahu masalah-masalah kita. Nah, siapa yang tahu kapan masalah datang dan terjadi? Tak seorang pun tahu ataupun berharap masalah terus mewarnai hidup tiada henti. Pastinya kita tidak tahu kapan dan apa yang terjadi di kemudian hari. Nah, Salomo menasihatkan, janganlah memuji diri sendiri, karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Amsal Sulaiman pasal 27 ayat 1. Saudara-saudara, Sulaiman berkata, jangan memuji diri sendiri. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kadangkala iblis pakai diri kita untuk memuji diri kita sendiri. Haus dengan pujian. Ya. Ada yang saya ketemukan seperti haus sekali. Ya, dengan pujian. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, di dalam Alkitab berkata, kalau engkau mau bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan. Ya. Nah, di dalam Amsal Sulaiman 27 ini kita sudah baca tadi, jangan memuji diri karena esok hari engkau tidak tahu apa yang terjadi. Namun ada satu hal yang harus kita ketahui, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu harus kita tanamkan pada diri kita sendiri, bahwa Allah tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita, haleluya. Hidup kita selalu ada dalam pengawasan Tuhan. Dijagai dan dipeliharanya kita. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mazmur 121 ayat 5. Adalah manusiawi jika kita merasa takut dan khawatir saat menghadapi masalah. Tetapi sebagai anak Tuhan atau yang diberkati Tuhan, diselamatkan Tuhan, milikilah kebiasaan hidup rohani, yaitu senantiasa mempercayai Tuhan sepenuhnya dengan tidak lagi takut terhadap masalah yang ada. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Maka kita pun harus percaya bahwa Dia sanggup menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tentu saja kita tidak hanya berdiam diri, tetapi ada usaha-usaha dari kita untuk menyelesaikan masalah itu. Karena Tuhan juga memberikan hikmat, kemampuan kepada kita untuk kita dapat menyelesaikan. Dan saya percaya Roh Kudus akan menolong kita. Nah, pemazmur berkata, Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Mazmur 139 ayat 1-2. Ini menunjukkan Tuhan Maha Tahu. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Kita mau berdalih seperti apa, di mata Tuhan itu tidak tersembunyi. Kita mau jujur atau tidak jujur, mungkin di hadapan manusia kelihatan kita jujur, tetapi di hadapan Tuhan Nah, itu jadi vertikal sama horizontal. Untuk kita itu harus jalannya bareng.
Segala apa yang terjadi dan apa yang kita kerjakan, Ia tahu. Itu sebabnya berhentilah mengeluh dan berputus asa. Ingat, Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia akan memelihara kamu, dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Dan jangan sekali-kali mencari pertolongan kepada yang lain. Yesus sudah lebih dari cukup. Ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ada sebagian anak Tuhan sudah minta tolong sama Tuhan, mungkin doanya belum terjawab, tidak sabar, ya, mulai mengomel, dipengaruhi orang. Oh, ada orang pintar di sana, ya, dia lebih percaya arahan orang yang ahli nujum daripada untuk percayai firman Tuhan. Nah, ada banyak yang seperti itu. Tapi kita kan tidak seperti itu. Kita begitu yakin bahwa Tuhan adalah penolong kita. Dia tahu kok masalah kita. Ya. Ia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dalam Markus pasal 6 ayat 50 bagian B. Ketakutan adalah senjata utama yang digunakan iblis untuk menghancurkan iman orang percaya, menghancurkan harapan kita, menghancurkan jangan-jangan nanti seperti ini, anak saya nanti seperti ini, ekonominya seperti ini, nanti seperti apa. Itu cara iblis untuk mengintimidasi kita supaya kita hidup dalam ketakutan. Kita tidak lagi dapat mengendalikan diri. Ya. Yang tadinya kita jarang emosi karena apa? Ya, jadilah emosi setiap saat. Ketika kita emosi, kita tidak dapat mengendalikan diri. Kita tabrak sini, tabrak sana. Padahal kadang-kala kita sudah diingatkan. Ya. Kadang-kala saudara-saudara, iblis itu datang. Dia manfaatkan kita, iman kita, ya, pikiran kita. Tapi kita sadar bahwa kalau kita dimanfaatkan, kita harus tinggalkan itu. Harus berani untuk menghadapi segala situasi yang kita hadapi. Ia berkata, tenanglah, dalam Markus ini. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketakutan adalah senjata yang digunakan iblis, saya katakan tadi, yang menghancurkan iman percaya. Ya, bukan banyak orang yang ketika mengalami ketakutan sering bertindak bodoh, yaitu pergi ke dukun. Saya sudah jelaskan tadi. Bahkan ada yang bunuh diri. Ada yang teriak-teriak. Dia tidak dapat mengontrol diri lagi. Ya, tidak lagi jadi berkat, jadi syah. Karena dia tidak dapat mengontrol diri. Karena emosinya itu. Ya, bertindak bodoh. Hari ini Tuhan menegaskan, jangan takut. Percayalah kepada Tuhan. Dan arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Maka angin badai pun akan reda. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi kita. Karena itu tidak ada yang perlu kita takutkan. Artinya saudara-saudara, kita yakin bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Ya. Menjalani hidup ini, Tuhan beserta dengan. Menjalani rumah tangga, Tuhan beserta. Menjalani, mendidik anak, mengayomi anak, percayalah Tuhan beserta kita. Kita perlu kesabaran menghadapi anak-anak. Ya. Jangan sampai terpancing oleh karena sikap anak-anak itu. Kita emosi, kita marah, kita mulai berkata, kok saya sendiri, saya tidak ada yang menolong. Padahal saudara-saudara, kita sebagai anak Tuhan dilengkapi dengan senjata Allah, yaitu firman Allah dan Roh Kudus. Setiap saat dia minta. Jadi saudara-saudara, ya, hidup kita ini lebih berharga daripada burung di udara. Coba kita baca dalam Lukas pasal 12 ayat 7 bagian B. Tuhan pasti memberikan kita jalan keluar yang terbaik untuk setiap masalah yang ada. Jadi percayalah, selalu Allah memberikan yang terbaik bagi kita ketika kita dihadapkan dengan masalah. Ingat, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Engkau tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang mengasihi, yang engkau layani, yaitu Yesus yang setia.
Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Jadi Dia adalah setia. Dan Tuhan Yesus tolong kita semua. Itulah doa saya untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.